السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk hadir di majlisul ilm, mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Tauhid adalah bekal yang paling baik di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah, sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah. Di dunia kita membutuhkan bekal. Bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah. Dan takwa ini dasarnya adalah mentauhidkan Allah. Tidak ada gunanya seseorang bertakwa kepada Allah jika dia tidak mengenal tauhid, tidak mengetahui tauhid. Nah, oleh karena itu setiap muslim dia harus mempelajari tauhid, karena tauhid adalah dasar bagi agama kita, dasar bekal kita di dunia dan di akhirat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Dan tauhid ini bisa rusak, dan yang merusak tauhid ini adalah yaitu menyekutukan Allah atau melakukan kesyirikan. Banyak orang-orang melakukan kesyirikan, namun dia tidak sadar, tidak tahu kalau itu adalah kesyirikan. Ya. Sehingga orang-orang yang seperti ini dikhawatirkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang ia amalkan selama ini, selama hidupnya di dunia, itu adalah kosong, tidak ada nilainya. Wala haula wala quwata illa billah. Di pertemuan yang sebelumnya
Dan kita masih pada bab minasyirki al-isti'adzatu bighairillah. Bab termasuk bagian dari kesyirikan meminta perlindungan kepada selain Allah. Ini adalah bagian dari kesyirikan. Dan syirik ini menghancurkan tauhid. Namun banyak orang-orang yang masih minta perlindungan, penjagaan, keselamatan dari selain Allah. Kenapa demikian? Karena kejahilannya, karena tidak mau menuntut ilmu agama, wala haula wala quwwata illa billah. Dan kita menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Khawlah binti Hakim radhiyallahu taala anha, dia mengatakan bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nazala manzilan," barang siapa yang singgah atau menginap di suatu tempat, lalu dia mengatakan, "A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq." Lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dhalik. A'udzu bikalimatillahi tammat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan-kejelekan yang Ia ciptakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yadurruhu, tidak akan ada sesuatu yang memudaratkannya sampai ia meninggalkan tempat itu. Dan kita telah menyampaikan faedah-faedah dari doa ini. Yang pertama, antum hafal doa ini ya ikhwah? Hafal kira-kira? Baik. Faedah yang pertama dari doa ini bahwa Al-Quran itu bukanlah makhluk. Dari mana kita bisa mengambil faedah ini dari doa ini? Ada yang tahu? A'udzu bikalimatillah tammat. A'udzu bikalimatillah. Di sini ini menunjukkan bahwa Quran itu, bahwa kalamullah bukan makhluk. Bagaimana dia bukan makhluk di sini? Karena beristi'adzah, minta perlindungan kepada makhluk tidak boleh. A'udzu bikalimat, aku berlindung dengan kalimat Allah. Kalau kalimat ini makhluk, tidak mungkin, tidak boleh kita minta perlindungan kepada makhluk. Jelasin ayo ikhwah. Ya, ini menunjukkan bahwa kalimatullah, kalamullah itu adalah bukan makhluk. Kemudian barang siapa yang singgah di tempat mana saja, apakah itu bentuknya rumah, ataukah kebun, ataukah sawah, apabila dia datang ke tempat itu, kemudian dia akan menginap di tempat itu, maka hendaklah dia membaca doa ini. Kemudian ini juga, hadis ini menunjukkan bahwa kalimat Allah itu dia sempurna, tidak ada kekurangannya sama sekali, tidak seperti kalimat-kalimat manusia. Karena Nabi di sini mengatakan at-tammat, yang sempurna. Kemudian di antara faedah-faedah juga, min syarri ma khalaq, dari semua makhluk, dari kejelekan semua makhluk, meskipun itu adalah serangga, jin, ular atau yang lain-lainnya. Kemudian di antara faedah-faedah juga berkaitan tentang doa ini, bahwasanya anak-anak juga perlu kita senantiasa memintakan mereka perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa-doa ini atau doa ta'awudz ini. Itu yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang ayo ikhwah. Anna kalimat syai' ya min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un, tidak ada sesuatu yang memudaratkannya.
Kata sesuatu di sini adalah umum. Tidak ada sesuatu apapun yang akan memudaratkannya. Meskipun itu adalah semut, tidak akan menggigitnya. Atau ular, tidak akan menggigitnya. Atau jin, atau apa saja, tidak akan ada yang mengganggunya. Tapi sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin, yang kita sampaikan di kajian sebelumnya, bisa jadi seseorang membaca doa ini, namun ternyata digigit dia oleh ular, digigit oleh semut, atau terkena dengan mudarat-mudarat yang lainnya. Apakah itu berarti bahwa doa ini kurang ampuh? Ya, tidak demikian. Ya. Kata Asy-Syaikh Ibn Utsaimin, "Hadza khabarun la yumkinu an yatakhallafa mukhbarah." Doa ini tidak mungkin tidak terwujud. Ya. Doa ini kita meminta keselamatan. Kita minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan-kejelekan. Doa ini tidak mungkin tidak terwujud. Kenapa? Li'annahu kalamus shadiqul masduq. Karena ini adalah datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menyampaikan kepada kita berdasarkan wahyu. Lakin in takhallaf, akan tetapi apabila tidak terwujud, mungkin dia sudah membacanya namun tetap digigit sama ular atau digigit sama semut atau yang lain-lainnya, liwujudi mani'in, pasti ada yang menghalanginya, ada yang menghalangi doa ini dikabulkan. Ikhwani fiddin azakumullah, kita semua mengetahui di antara penghalang doa-doa kita dikabulkan, ya, pertama di antaranya adalah memakan makanan yang haram. Apakah itu uang haram, uang riba, atau zatnya dia haram, dia minum khamr, dia makan babi, dia makan anjing, ini semuanya adalah haram, menghalangi doa seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa seseorang, tidak menerima doa dari hati yang lalai. Dia berdoa Allahumma, Allahumma, tapi pikirannya melayang ke sana kemari, tidak fokus kepada doanya. Doa yang seperti ini seolah-olah dia meminta tapi dia tidak butuh. Ya, dikabulkan atau tidak dikabulkan dia tidak peduli. Makanya dia minta tanpa menghiraukan. Allahumma, matanya ke sana kemari. Allahumma, 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 semua dilihat. Doa yang seperti ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara penghalang doa-doa kita dikabulkan adalah dia ingin segera mendapatkan apa yang dia minta. Yang namanya orang minta, kapan-kapan dia diberikan. Namanya juga meminta. Hari ini dikasih dia alhamdulillah, besok lusa dikasih dia alhamdulillah, sebulan bulan depan dikasih alhamdulillah, namanya juga dia meminta. Ya, kapan-kapan dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia juga namanya meminta. Jadi doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada penghalang-penghalangnya, sehingga doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun doa ini tidak mungkin akan tidak terwujud karena ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak terwujud doa ini, itu karena ada penghalang-penghalang yang menghalangi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang kesembilan, anna hadha dzikr nafi'un ila waqti rahilil insan. Doa ini bermanfaat, berguna sampai orang itu pindah pergi dari tempatnya. Ya, zaman dulu kan tidak ada hotel, tidak ada, jadi mereka
menginap di mana saja, di atas batu, di bawah gunung, di bawah pohon, di mana-mana saja. Nah, doa ini berlaku selama dia berada di tempatnya itu. Fahamina ya ikhwah? Ya. Fa idza tajaddada lahu manzilun akhar yanzilu fihi falyaqulhu marratan ukhra. Apabila dia tinggalkan tempat itu ke tempat yang lainnya, maka hendaklah dia membacanya kembali doa ini. Ya, jadi doa ini berlaku selama dia berada di tempatnya. Kalau dia sudah pindah mencari tempat yang lain, maka hendaklah dia membaca lagi doa ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam yadurruhu syai'un. Tidak ada sesuatu yang akan memudaratkannya hatta yarhala, sampai dia pergi dari tempatnya itu ke tempat yang lain. Di sini maksudnya pergi untuk pindah, bukan sekedar pergi untuk membeli makanan atau pergi mengambil air. Ya, jelasin ayo ikhwah. Baik. Kemudian faedah yang ke-10. Annal makhluk qad yadurru makhluqan akhar. Terkadang makhluk bisa memudaratkan makhluk yang lainnya. Akan tetapi kemudaratan yang ditimbulkan oleh makhluk bagi makhluk yang lainnya, kullu dzalika bi amrillahi azza wa jalla. Ini semua adalah karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fulan dipukul sama si fulan. Ya, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini makhluk memudaratkan makhluk yang lainnya. Jadi jin mengganggu manusia, ini makhluk memudaratkan makhluk. Tapi mudarat itu tidak akan menimpa seorang makhluk kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jelasin ya ikhwah? Jelas apa belum jelas? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tukang sihir di dalam suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biidznillah." Tukang sihir ini mereka tidak akan memudaratkan seseorang kecuali dengan izin Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan ya kemudaratan itu akan menimpanya, maka tidak mungkin dia akan tertimpa dengan kemudaratan itu. Apa contohnya ya ikhwah? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam gua bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, dia dicari oleh pepadu jawara-jawara Quraisy untuk membunuhnya. Mereka masuk ke dalam gua dan pepadu-pepadu ini atau jawara-jawara ini sudah mengelilingi gua ini. Ada yang di atasnya, ada yang di kiri kanannya, ada yang di bawahnya. Kalau kita menggunakan akal, maka pasti mereka akan menemukan Rasulullah SAW kemudian membunuhnya. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan dia terbunuh. Allah menghendaki dia selamat. Selamat apa enggak? Selamat. Ya. Lihat lagi ayo ikhwah, bagaimana Nuh alaihissalam. Ya, dia membuat kapal. Di mana dia bikin kapal? Ya. Di mana dia bikin kapal? Di atas gunung. Ya, setiap orang yang lewat mereka ketawa. Nuh ini bikin kapal di atas gunung. Seharusnya orang bikin kapal di dekat pantai supaya begitu jadi didorong kemudian dia ke laut. Ya. Jadi semua orang ketawa sebagaimana Allah menjelaskan, wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi
sakhiru minhu. Setiap ada orang yang lewat, mereka tertawa, diejek, diolok Nuh. Apa kata Nuh? In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalau kalian hari ini mengejek kami, besok kami yang mengejek kalian. Kapal ini ayo ikhwah, bukan kapal yang paten mana si Arab di zaman nengke ini. Allah menjelaskan ala dzati alwahin wa dusur, dibikin oleh Nuh alaihissalam dengan papan dan paku. Maksudnya adalah kapal sederhana, ya. Namun ketika kapal ini berlayar, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tajri, bukan berjalan tapi tajri, berlari. Tajri bi'ayunina jaza'an liman kana kufir. Ya, padahal dibuat sederhana hanya karena Nuh alaihissalam dia seorang nabi, bukan seorang tukang. Ya, jadi dia buat kapal bukan seperti kapal-kapal yang apa namanya? Yang paten seperti di zaman sekarang ini. Ya, terus ombaknya di kiri kanannya seperti gunung. Gunung-gunung ombaknya ini. Namun kapal yang dibuat dari papan itu lari dengan kencang. Seharusnya kalau kita menggunakan akal, ini pasti sekali dihantam dia akan tenggelam semuanya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala punya kehendak yang lain. Allah menghendaki mereka apa? Selamat. Jadi meskipun ombak begitu besar di kiri kanannya menghantam kapal ini tetap saja apa? Berlari. Ya, dengan kencang tanpa ada yang menghalanginya. Jadi ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Ibrahim alaihissalam dilempar kemana? Ke dalam api. Kita semua tahu api itu adalah membakar. Namun apakah Ibrahim alaihissalam terbakar? Tidak. Justru api itu akan menjadi apa? Menjadi dingin. Ya, ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, makhluk bisa memudaratkan makhluk. Tapi makhluk itu tidak akan memudaratkan makhluk kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Faham ini ya ikhwah? Yakin kayak ini? Ngerti dah? Nah, ikhwani fi din azakumullah, apa manfaatnya kita meyakini hal ini? Manfaatnya adalah kita akan tenang. Kita akan tenang, kita tidak akan tertimpa sesuatu kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun manusia-manusia berusaha memudaratkan kita, kalau Allah Subhanahu wa taala belum menakdirkan, kita tidak akan tertimpa dengan kemudaratan apapun juga. Ini harus kita yakini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law ijtama'u", seandainya manusia ini, jin dan manusia berkumpul, "ala an yadurruka bi syai'in, lam yadurruka bi syai'in illa lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak." Mereka tidak akan memudaratkanmu dengan sesuatu apapun kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya semua manusia berkumpul, demikian juga jin berkumpul untuk memudaratkan kita, mereka tidak mampu memudaratkan kita kecuali dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga sebaliknya. Walau ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Seandainya mereka berkumpul untuk memberikanmu manfaat, mereka tidak akan memberikanmu manfaat kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Ya, ini segala sesuatu, penyakit, rezeki dan yang lain-lainnya, ya, tidak akan memudaratkan kita
kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Ya, ikhwani fi din azakumullah. Beberapa kali kita sampaikan di sini. Khalid ibn Walid, kalau dia perang, bagaimana? Istrinya apa? Istrinya yang bagaimana istrinya kalau dia pergi perang? Istrinya yang memikulkan dia pedang. Jadi ikut di belakang istrinya. Setiap kali pedangnya patah, dikasih dia pedang yang baru. Patah lagi pedangnya, dikasih dia pedang yang baru. Beraninya luar biasa. Tidak seolah-olah kalau kita baca sejarahnya, seolah-olah orang ini tidak ada rasa takutnya sama sekali. Bayangkan Khalid bin Walid perang di Mu'tah, ya, melawan pasukan Romawi yang jumlahnya 200.000, dia hanya 3.000. Berarti satu dari kaum muslimin akan melawan 66 atau 63 jadinya. Berapa jadinya? 200 dibagi 3 berapa jadinya? Hah? 6, berapa? 66 ya. Ya, jadi satu orang dari pasukannya Khalid bin Walid akan melawan 66 dari orang Romawi. Kak, ini peperangan gak masuk akal ini. Kalau 2 lawan 1 masih diterima lah, atau 3 lawan 1 masih lah bisa masuk akal. Ya, atau 4 lawan 1 masih masuk akal. Tapi kalau 66 lawan 1 ya tidak masuk akal sama sekali. Kalah dia Khalid, justru tidak kalah dia. Justru pasukan Romawi kabur, lari dia. Ya, kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala menghendaki Khalid ibn al-Walid untuk tidak kalah. Bukan karena kehebatannya Khalid bin Walid. Memang Khalid bin Walid hebat. Tapi dia menang di dalam peperangan-peperangan itu bukan karena dia hebat, tapi karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita prediksikan kapan orang mendapatkan hidayah, kapan dia selamat, bagaimana dia selamat, itu kita tidak bisa menjangkaunya dengan akal kita. Ikhwani fid din azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim pasukan untuk pergi berperang ke Syam. Tahu antum negeri Syam? Mana negeri Syam itu? Sering lupa lagi nih, sudah berapa kali kita tanya di sini. Mana negeri Syam itu? Rusia. Rusia? Syria. Kemudian apa lagi? Yordania. Terus Palestina. Lagi satu Lebanon. Ini namanya Syam. Jadi Rasulullah SAW mengutus pasukan yang dipimpin oleh Amr ibn al-As. Di pasukan ini ada sahabat-sahabat besar, ada Abu Bakar, ada Umar, dan ada sahabat-sahabat yang lain. Mereka memotong jalan melalui padang pasir. Di tengah jalan tersesat mereka. Tersesat, mati, artinya ini pasukan ini bukan 1-2 orang yang akan mati, banyak orang yang akan mati. Tersesatlah mereka. Umar ibn al-Khattab mengatakan, carikan kita orang yang tahu jalan. Ada seorang sahabat mengatakan, wahai Umar, satu-satunya orang yang tahu jalan di padang pasir ini adalah Rafi' bin Abi Rafi'. Namanya Rafi' bin Abi Rafi'. Bawa dia ke sini. Apa saja yang dia inginkan kasih dia. Tapi ya Umar, dia ini adalah seorang rabil. Rabil bahasa Arab itu adalah orang yang mencuri sendiri-sendirian. Mesak-mesaknya, mencuri onta sendirian. Ini bahayanya luar biasa.
tapi dia ini pencuri yang luar biasa. Dia berani mencuri sendiri. Kalau onta itu keluar dari kampung, maka semua suku itu akan mengejarnya. Itu berarti pencurinya pasti dia mati. Tapi orang ini nggak ada takutnya. Kenapa? Karena pertama dia tahu seluk-beluk di padang pasir. Sampai ahli sejarah mengatakan di zaman sekarang ini dia seperti Google Map di padang pasir. Seperti tahu ada Google Map? Seperti Google Map di padang pasir orang ini. Dan sebelum dia mencuri telur burung onta. Tahu ada burung onta? La ilaha illallah, tak ada burung onta, burung onta ini tinggi besar. Nah, telur burung onta itu diambil, kemudian diisi air, kemudian disembunyikan di padang pasir. Dia mencuri, kemudian dia lari ke padang pasir. Kalau sudah masuk ke padang pasir, nggak ada orang bisa mengejarnya, karena dia sendiri yang tahu jalan di padang pasir itu. Kalau dia dikejar, yang mengejarnya dia akan kehausan, tapi dia sudah tahu di mana dia taruh air itu yang diisi di telur burung onta. Telur burung onta itu kan besar begini besarnya, seperti cerigen, disimpan di padang pasir. Nah, Umar mengatakan bawa dia kemari. Dicari, ketemulah dia. Ya fulan, kami ini adalah utusan Muhammad. Dia masih kafir. Kami ini utusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami diminta untuk pergi berperang ke Syam ini. Kami sekarang tersesat di jalan. Maukah engkau menunjukkan kami jalan? Iya, syaratnya ini. Iya. Semua yang kamu syaratkan kami akan penuhi. Ini maling top ini. Maling top, berani mencuri, mesak-mesaknya berani masuk ke desa orang kemudian mencuri. Ini pencuri top, namanya Rabil namanya. Saya mau ini. Oh iya, apa yang kamu inginkan kamu akan mendapatkan. Iya. Jadi dibawa dia selama 3 hari 3 malam sampai dia selamat pasukan ini. Dibawa sampai dia bisa berhasil keluar dari padang pasir ini. Yang jadi syahid sekarang, selama dia bersama pasukan ini dia selalu perhatikan sahabat Rasulullah ini. Ini orang-orang ini orang luar biasa ini. Malam-malam dia beribadah, dia sholat, dia sedikit sekali tidurnya. Tapi kalau di pagi hari mereka ini seperti orang yang tidak pernah lelah. Kemudian makannya sedikit, minumnya sedikit. Tapi kalau mereka perang seperti singa, seperti harimau orang-orang ini. Akhirnya bercerita kita yang jadinya. Gak jadi tauhidin. Akhirnya setelah dia selamat pasukan ini, dia sahabat-sahabat ini selalu diperhatikan, terutama Abu Bakar diperhatikan. Wahai temanku dalam perjalanan selama 3 hari. Dia tidak memanggil namanya Abu Bakar. Wahai temanku, teman perjalananku selama 3 hari. Ada enggak kata-kata yang aku ucapkan, ya, aku menjadi seperti kalian ini, baik-baik seperti kalian ini. Apa kata-kata, ucapan-ucapan yang bisa aku ucapkan? Kalau aku ucapkan, aku akan menjadi seperti kalian baik-baik ini. Kata Abu Bakar, karena ini maling luar biasa ini, dan dia hidupnya di padang pasir nggak tahu apa-apa. Ditanya dia sama Abu Bakar, apakah kamu tahu jumlah jari-jari yang ada di tanganmu ini? Iya, dari kecil saya tahu jumlah jari-jari saya ini. Kalau gitu, hitung dan ingat baik-baik. Yang pertama, bersaksilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji. Ya, dia mengatakan, yang pertama, aku telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Sholat ini selama aku hidup aku tidak akan tinggalkan. Demikian juga puasa, dalam kondisi apapun aku akan tetap puasa. Adapun zakat, kalau aku punya uang aku akan keluarkan. Haji,
selama aku mampu, aku akan laksanakan. Lihat ayo ikhwah, maling dalam tidak pernah diajak bicara, tidak pernah didakwahi, masuk Islam gara-gara dia melihat. Maksudnya di sini ayo ikhwah, takdir dari Allah itu tidak ada orang yang bisa menerka-nerka kapan dia datang, menggambarkannya. Ini seorang maling yang top, yang tidak ada maling seperti dia yang bisa mengetahui seluk-beluk padang pasir dalam 3 hari. Coba apa dia katakan? Wahai teman perjalananku selama 3 hari, saya kena ada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia melihat akhlaknya Abu Bakar ini bagus ini, ya, dipilih di antara sahabat-sahabat itu. Dapatlah dia hidayah sehingga dia menjadi seorang muslim. Ya, jadi terkadang kita berdakwah bertahun-tahun, nggak ada yang menerima dakwah kita. Siapa tahu jemaah atau sulekna anak-anak kita, mereka yang berdakwah kemudian orang akan menerima dakwahnya. Kalau kita belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya membuka lapangan saja, nanti anak-anak kita yang meneruskan. Kalau enggak anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Ibrahim alaihissalam. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Allah Ibrahim alaihissalam menjadikan la ilaha illallah ini tetap berada di anak cucunya. Ya, bagaimana dia tetap berada di anak cucunya? Dia berdakwah, terus berdakwah kepada la ilaha illallah. Kemudian dia pesan anaknya untuk mendakwahkan la ilaha illallah. Anaknya memesan anaknya lagi kepada la ilaha illallah. Anaknya memesan lagi agar mereka tetap berdakwah di atas la ilaha illallah ini. Nah, kita harusnya seperti itu. Ya, kita sekarang berdakwah tauhid. Pesan juga anak-anak kita itu agar mereka nanti apabila kita mati, mereka juga mendakwahkan tauhid ini. Jangan kita mati lalu dakwah tauhid ini juga mati. Ya, kita mati, dakwah tauhid ini terus harus berjalan, tidak boleh dia berhenti. Ya, bagaimana caranya? Kita pesan anak-anak kita agar mereka berdakwah kepada tauhid. Kemudian anak kita nanti berpesan kepada anaknya agar mereka mendakwahkan tauhid. Anak-anak kita juga nanti memesan anaknya agar mendakwahkan tauhid ini. Jelas ini ya ikhwah. Jadi makhluk bisa memudaratkan makhluk, namun tentunya itu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan dia mendapatkan mudarat, tidak akan ada sesuatu yang memudaratkannya. Ya. Jadi semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza adzina Allahu bid-darar wa qaddarahu fa inna ad-darara hasilun. Apabila Allah Subhanahu wa taala menakdirkan si fulan akan mendapatkan kemudaratan, maka pasti apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan menimpanya. Ya. Ini faedah yang ke-10. Faedah yang ke-11. Anna zahira qawlihi alaihi salatu wassalam, zahir dari doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai dia pergi dari tempatnya itu. Ya, ini doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, lam yadurruhu syai'un, tidak ada sesuatu yang akan memudaratkannya sampai dia pergi dari tempatnya itu. Maksudnya ini apa? Zahiruhul irtihal alladhi yatruku fihi al-insanu hadzal makan. Maksudnya dia pergi dan meninggalkan tempat itu. Walidha law annahu qama min hadzal manzil fi ihdari ma'in aw ma shabaha dhalik fa zahiruhu annahu la yu'idu hadha adh-dhikr idza kana dhahabuhu la yasduq alaihi annahu irtahal anhu. Akan tetapi kalau dia masih tetap berada di tempat itu, namun dia tinggalkan tempat itu hanya sekedar untuk beli air, kemudian dia kembali lagi, atau membeli makanan kemudian kembali lagi, di sini tidak perlu dia membacanya lagi.
Kapan dia membacanya kembali doa ini? Apabila dia sudah tinggalkan tempat itu dan berpindah ke tempat yang lainnya. Tapi kalau dia pergi dan akan kembali lagi, maka di sini dia tidak perlu lagi untuk apa? Membacanya. Sama seperti ayol ikhwah, tahiyatul masjid. Ya, para ulama menjelaskan bahwa apabila seseorang keluar dari masjid, kemudian untuk mengambil sesuatu lalu dia kembali lagi, di sini tidak perlu lagi dia apa? Melakukan tahiyatul masjid. Ya, karena dia di sini masih terhitung di dalam masjid karena dia akan kembali ke masjid. Tapi sebaliknya, kalau dia keluar masjid, dia ingin pulang ke rumah dan tidak ada niatnya untuk kembali lagi, maka di sini apabila walaupun dia sekedar ke sana minum atau makan, maka jika dia kembali, dia harus melakukan apa? Tahiyatul masjid. Jelas di sini ya ikhwah? Ya. Kemudian yang ke-12, itsbatu sifatil khalq lillahi azza wa jal. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul khalq, menciptakan. Oleh karena Allah satu-satunya yang bisa menciptakan, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Jibril disembah, tapi dia berhak untuk disembah? Tidak berhak untuk disembah. Kenapa? Dia tidak bisa menciptakan. Ya, ada menyembah nabi, menyembah rasul, menyembah wali, ada menyembahnya. Berhakkah dia disembah? Tidak berhak disembah. Kenapa? Karena dia tidak bisa apa? Tidak bisa menciptakan. Uzair disembah oleh orang Yahudi, dikatakan dia adalah anak Allah. Demikian juga Isa alaihissalam disembah, dikatakan dia adalah anak Allah. Tapi berhakkah dia disembah? Tidak berhak untuk disembah. Kenapa? Karena dia tidak bisa menciptakan. Kalau dia tidak menciptakan, berarti dia sudah pasti apa? Diciptakan. Ya, kalau dia tidak bisa menciptakan, maka dia tidak berhak untuk disembah. Yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak berhak untuk disembah. Ya, kemudian ikhwani fillah azakumullah, nyembah itu bukan hanya sekedar ruku atau sujud nama menyembah. Ya, meminta kepada selain Allah apa yang seharusnya diminta kepada Allah, ini namanya menyembah. Kalau ada orang yang minta kepada orang mati, datangnya turunan yang kuburan itu, lalu dia mengatakan, saya dalam kesulitan, tolong hilangkan dari saya kesulitan saya, atau saya mau pergi haji, tolong jaga saya. Semua permintaan-permintaan ini seharusnya dia minta kepada siapa? Kepada Allah. Keselamatan harus minta kepada Allah. Dikeluarkan dari kesulitan harus diminta kepada Allah. Apabila dia memintanya kepada selain Allah, berarti dia menyembah selain Allah. Coba, apakah ada di zaman sekarang orang yang menyembah selain Allah? Banyak sekali. Ya, dia sholat, dia puasa, dia haji, dia mengeluarkan zakat, dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jadi Abu Jahal, Abu Lahab, apakah mereka tidak sholat? Sholat mereka, puasa juga, haji mereka pembimbing jamaah haji, sedekah mereka sangat pemurah. Ya, orang-orang Quraisy sangat-sangat murah. Ya, bayangkan kalau jamaah haji datang, pernah kita sampaikan di sini, mereka buatkan minuman berapa botol untuk jamaah haji? Berapa botol mereka buatkan minuman itu? Berapa botol? Bukan botol dibikinkan, kolam. Kolam, ya, air korma. Bahasan tentang ini jus korma. Kemudian kolam kismis. Ya, kolam air madu. Jus madu yang airnya bercampur dengan madu. Itu saking murahnya. Kemudian makanan untuk jamaah haji.
Bagaimana? Sepiring, dua piring? Bukan. Adonannya itu bagaimana? Pakai kuda yang ngadon. Bikin adonan ini. Ya, seperti itu murahnya. Tapi apakah mereka muslim? Padahal mereka salat, mereka puasa, mereka berhaji, mereka bersedekah, mereka meminta kepada Allah juga. Ya, apa yang menyebabkan mereka tidak menjadi orang muslim? Karena mereka minta kepada Allah, juga mereka minta kepada selain Allah. Begitu juga ya di zaman Rasulullah, orang-orang munafik. Mereka salat, mereka puasa, mereka berhaji, mereka bersedekah, bahkan mereka ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun orang munafik di mana tempatnya? Fi darkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Hati-hati masalah la ilaha illallah ini ya ikhwan. Jadi yang ke-12 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-khalq. Kemudian yang ke-13 hirsus sahabiyat radhiyallahu taala anhunna ala sama'il khairi minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa nashrihi. Kesungguhan para wanita para sahabat untuk menuntut ilmu dan menyebarkannya kepada orang lain. Karena yang meriwayatkan ini namanya Khawlah binti Hakim. Seorang perempuan. Dia mendengarkan ilmu ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan doa ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disebarkan ke orang lain. Ikhwani fi din azakumullah, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, "Hadza khabarun sahih." Ini adalah berita yang benar, doa ini benar sekali. Alimna sidqahu dalilan wa tajribatan. Kami mengetahui kebenarannya melalui dalil dari sanad, dari hadis, kemudian dari pengalaman. Apa katanya? Mundu sami'tuhu amiltu bihi falam yadurruni syai'un ila an taraktuhu. Sejak aku mendengarkan hadis ini aku amalkan. Kata Imam Al-Qurtubi, sejak aku mendengar hadis ini aku tetap mengamalkan, tidak pernah aku tinggalkan, dan aku tidak pernah tertimpa kemudaratan sedikit pun sampai aku tinggalkan. Berhenti dia membaca doa ini. Apa terjadi? Faladagatni aqrabatun lailan. Aku disengat oleh kalajengking di malam hari. Fatafakkart. Kenapa dia mikirkan? Lihat ayo orang yang berilmu, orang yang mukmin, apa saja kejadian pasti dia pikirkan. Kenapa saya disengat hari ini? Disengat sama kalajengking. Kenapa saya disengat sama kalajengking? Kenapa saya susah di hari ini? Kenapa enggak ada rezeki hari ini? Kenapa anak saya sakit? Terus dia pikirkan itu. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi suatu hari dia disengat oleh kalajengking. Dia mengatakan fatafakkartu, lalu saya pikirkan apa penyebabnya? Kenapa saya disengat sama kalajengking? Apa kalajengking bahasa Sasak? Masa taladu? Taladu kan siluet naik ini orang taladu. Oh taladu ya. Taladu. Ya terkekek si taladu. Kemudian dia mikir apa sebabnya. Lalu dia mengatakan fa idza bi qad nasituhu. Ternyata saya lupa membaca doa ini sehingga saya disengat oleh kalajengking. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan saya pernah susah gara-gara utang saya yang begitu banyak. Ya, apa penyebabnya ini kok bisa saya susah sekali gara-gara utang saya ini? Ternyata saya ingat bahwa saya pernah melakukan dosa 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu dia melakukan dosa, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan-kesusahan. Ikhwani fi din azakumullah. Kemudian dari hadis ini bisa kita simpulkan ayyuhal ikhwah bahwa orang-orang yang meminta perlindungan, penjagaan dari selain Allah Subhanahu wa taala, dia telah terjatuh ke dalam kemudaratan yang sangat besar, dalam kejelekan yang sangat besar. Yang pertama, qad yaqa'u fi syirkil akbar al-mukhriju minal millah. Kalau dia minta kepada selain Allah, bisa jadi dia akan terjatuh ke dalam syirik yang besar
yang mengeluarkannya dari agama Islam. Na'udzubillah, kalau sudah keluar dari agama Islam, apa gunanya keselamatan, apa gunanya sehat, apa gunanya uang, apa gunanya rumah yang mewah kalau kita sudah jatuh ke dalam kesyirikan. Na'udzubillah. Yang kedua, adam husulil ma'mul min daf'i syurur allati la yaqdiru alaihi illallah. Tidak, kalau dia minta kepada selain Allah, tidak terwujud apa yang dia harapkan. Dia mengharapkan dihilangkan darinya kejelekan, justru kejelekan itu menimpanya karena dia minta kepada selain Allah. Seperti manusia yang minta perlindungan penjagaan dari jin, justru jin menakut-nakutkannya. Sebagaimana sudah kita sampaikan di kajian yang sebelumnya. Al-isti'adzatu bi ghairillah ziyadatul khauf wal hala' wa adam tama'ninah wa adam at-tama'ninati wal amn. Meminta kepada selain Allah, meminta penjagaan, perlindungan dari selain Allah Subhanahu wa taala, ini akan menambahkan rasa takut, rasa gelisah dan membuat kita tidak tenang. Jadi tidak ada orang yang lebih tenang daripada orang yang selalu menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia seperti orang yang ngawur, tidak terarah. Hari ini dia minta di kuburan yang ini, besok dia minta di kuburan ini, lusa dia minta kepada pohon kayu, besok lusa dia minta kepada air dan seterusnya. Ya, karena orang yang menggantungkan harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan apa? Akan ngawur, ya. Kemudian tindakan-tindakannya semua tidak didasari dengan ilmu. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.